Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rotama Novedinata. Saya cucu pertama dari nenek kita yang bernama Siti Jubaidah. Ya, kesan dan pesannya buat nenek yang ya banyaklah kesan dan pesannya, nggak bisa disebut satu. Yang pertama, nenek itu bisa dibilang pahlawan lah. Ya kan, saya soalnya dari kecil kan ikut nenek dari umur berapa tahun, dari kecil mungkin sudah ikut nenek sekolah, dari sekolah ikut nenek sampai kuliah ikut nenek juga. Ya begitu, kalau kesannya sudah banyak sih, nggak bisa diomongin lah kalau masalah kesan. Yang penting nenek lah pahlawanku lah, gitu lah intinya. Cukup itu aja lah. Rehan lagi. Saya Raihan Anandana, cucu ke-6. Menurut Raihan, nenek itu sosok yang benar-benar inspiratif banget, Wonder Woman banget. Karena kita bisa ngelihat dari gimana nenek ngebesarin kelima anak-anaknya, semuanya sendiri. Dan di saat tua pun, nenek juga sanggup dan kuat untuk ngebesarin kita, cucu-cucunya. Udah puluhan tahun nenek hidup, nenek ngelewatin semua perjalanan hidup dengan banyak cobaan. Nenek kehilangan anak-anaknya, orang tercintanya, tapi nenek masih bisa tetap bertahan dan kuat untuk sejauh ini. Nenek kita, Siti Jubaidah, beliau adalah orang hebat. Ya, itu aja. Halo, nama saya Renaldi. Saya cucu ketiga dari antara cucu-cucu nenek. Kalau bagi aku atau bagi saya, nenek itu adalah guru pertama. Jadi nenek itu guru pertama buat aku. Guru di rumah maupun guru di sekolah. Waktu itu di TK Kartini. Yang mana nenek adalah kepala sekolahnya di situ. Jadi termasuk ya anak guru lah waktu itu pokoknya. Keluarga guru. Anak emas. Iya, datang terlambat. Suka-suka, nggak pernah ikut senam. Pokoknya nenek terbaik lah, sampai SD pun masih ngikut nenek lagi sampai lulus. Nenek yang ngasih sangu juga, nenek yang suka ngajak ke pasar. Banyak lah, pokoknya nenek is the best lah. Nenek, I love you. Halo, ini adalah cucu-cucu perempuan Nenek Ida. Nih, kita ada berapa ya? Ada be-6. Nah, kalau saya namanya Amelia Witri Maulida, cucu kedua nenek. Kalau yang ini yang baju kuning siapa? Aku cucu keempat. Terus? Aku cucu ke-5. Kalau yang ini cucu keberapa? Cucu ke-7. Ini namanya Raijipa, cucu ke-7. Raisya. Oh iya, ketukar ini namanya Raisya, cucu ke-7. Terus cucu ke-8-nya Raijipa, yang paling cantik, yang paling imut kece badan. Ini dia. Ini. Terus cucu perempuan yang terakhir ini Ade Sarma. Hai dulu. Hai, malu-malu dia. Umurnya udah mau 6 tahun. Giginya baru mau compot. Oke, kita sekarang ngomongin nenek ya. Nenek itu ada. Ya, kabur cucu terakhirnya kabur. Gak apa-apa, kita sekarang ngomongin nenek aja. Nenek itu dulu adalah nenek yang hebat. Dulu nenek itu wanita karir, pernah jadi perawat, terus kepala sekolah di TK Kartini. Kita semua cucu-cucunya sekolah di TK Kartini. Iya. Betul. Terus nenek itu sukanya nawarin kita minum teh anget kacu. Padahal kan kita sukanya es dingin, tapi nenek suruhnya kita minum teh anget. Tapi nggak apa-apa, kita sayang nenek kan semuanya kan. Nenek juga gaul, masih suka baaling. Tuh, suka berdandan, kacamata jupe kata nenek. Kacamata jupe.
masih pakai harum-harum, pakai bedak. Nenekku cantik banget. Nenek is the best. Kita semua sayang nenek. Sarang heyo nenek. Saya Indra Kelana Bayu, anak kelima dari Siti Jubaida, mama saya, nenek dari anak-anak saya. Saya anak terakhir. Sosok mama bagi saya adalah segalanya ya. Beliau itu ibarat malaikat nyata yang hadir buat saya. Saya dari kecil memang hampir dibilang tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ayah ya. Jadi hanya mama saja yang memberikan segalanya ke saya sampai saya bisa seperti sekarang ini, bisa cita-cita saya memang menjadi seorang PNS atau ASN, dan berkat dari mama semuanya tercapai. Jadi ada ceritanya itu, saya lulus ikut tes di Unmul, keterima, tiba-tiba mama tuh nelpon suruh pulang ikut tes STAN ya, diploma pajak. Ya awalnya memang nggak mau, pengennya ngumpul aja sama teman-teman, gondrongin rambut, tapi ya mama tuh bilang, mama nih membiayai juga seorang diri, bagaimana ke depan, apakah sanggup. Dan di situ saya berpikir juga bahwa mungkin ini jalan terbaik, saya mencoba ikut tes, dan alhamdulillah keterima, dan alhamdulillah menjadi apa yang saya cita-citakan tercapai. Jadi mama itu orang yang lebih memikirkan anaknya daripada dirinya sendiri. Kalau bisa lebih baik dia nggak makan, yang penting anaknya makan. Ya memang sosok mama yang superhero lah, seperti itu. Dan sosok nenek yang luar biasa juga bagi cucu-cucunya. Pada tahun 1943, saya dilahirkan tanggal 13 Oktober sebelum Indonesia merdeka. Waktu itu kami di desa, dari keluarga yang tidak berkecukupan, dilahirkan dari orang tua hanya pekerjaan petani, nelayan. Tapi biar begitu, orang tua saya tidak mau anaknya terkebelakang dalam pendidikan. Waktu itu usia seperti nenek ini tidak ada yang sekolah perempuan, tapi orang tua nenek harus berpendidikan. Pendidikan itu lebih penting. Walaupun beliau penelayan, walaupun beliau petani, nenek harus sekolah. Dari zaman dulu itu kalau SD disebut SR, sekolah rakyat. Kemudian untuk melanjutkan ke pendidikan sekolah guru, waktu itu nenek saya sedih waktu itu di seberang jalan kaki naik tambangan, tapi karena ilmu penting tuntut saja kemana saja sampai ada, karena itu adalah sudah komitmen daripada orang tua saya. Biar bagaimana waktu itu perempuan tidak boleh sekolah, hanya di dapur masak bantu orang tua. Tapi untunglah nenek dilahirkan dari keluarga yang walaupun hanya petani, hanya orang ibaratkan yang kurang, yang tidak berkecukupan, tapi pendidikan itu penting, disekolahkan guru. Waktu di sekolah guru, alhamdulillah, walaupun bagaimana, alhamdulillah otak saya itu mungkin karena zaman dulu tuh hanya makan, berasnya juga tidak seperti sekarang, pakai kimia. Kalau dulu itu betul-betul asli, sayuran, ikan itu penting. Maka waktu itu alhamdulillah, waktu kalau zaman sekarang OSIS, waktu itu kita panitia pelajar, alhamdulillah dijadikan wakil dari ketua pelajar. Waktu itu tapi kesenian yang dipentingkan, kesenian yang di bidang kesenian waktu itu. Nah, orang tua kebetulan walaupun beliau hanya petani nelayan, di waktu itu tidak ada orkes dan sebagainya, beliau pakai gambus zaman dulu. Kalau bisa nenek dulu tuh belajarin musik tingkilan namanya, tingkilan. Jadi waktu itu ingat betul di sana, kalau sekarang camat
Kalau zaman dulu wedana namanya. Kalau ada ada misalnya perayaan dipanggil karena satu-satunya perempuan yang berpendidikan, kalau tidak salah saya sama ada satu teman itu aja, cuma yang berani nampil ya saya sendiri, nyanyi di depan umum, nggak malu, betul-betul nggak tahu malu. Kalau ingat itu, kalau ingat sampai sekarang, astaga, begitukah saya. Terus jadi pendidikan itu, menjadi wakil daripada ketua pelajar. Satu, di dalam pendidikan itu olahraga kurang. Karena waktu itu saya montok, gemuk, putih, sampai disebut Pulan, dipanggil Pulan. Karena kayak Belanda, rambut pirang waktu itu. Waktu zaman sekolah itu. Paling disayang karena tidak berhidung mancung. Sering teman di sekolahan sering dipencit-pencit hidung nenek. Hidung saya dipencit, dibikin mainan karena kurang mancung. Cuma montok, putih waktu itu. Disayang juga karena berani dalam pendidikan tuh harus berani. Akhirnya lulus sekolah, menjadi guru. Bosan jadi guru, tapi tidak, kalau saya itu tidak suka berhadapan dengan benda mati. Jadi guru kan menghadapi orang banyak. Nah, masuk perawat. Di pendidikan perawat, jadi perawat itu berapa tahun? Dulu namanya Basis Medical Training, BMT. Di situ tuh menghadapi orang sakit, kan senangnya bukan main membela orang sakit. Terus alhamdulillah karena kepandaian, karena mungkin terpacu dengan ingin sosial terus, naik menjadi sekolah perawat pengatur, membawahin dari adik-adik yang baru masuk. Terus harus mengikuti dulu ikatan dinas. Sebelum 2 tahun udah boleh menikah, udah boleh apa. Nah, waktu itu ingat betul. Waktu pelajar itu apa saja itu, tapi bidang seni. Bidang seni itu enggak bisa dilupakan. Bukan main ikut sandiwara, zaman dulu sandiwara. Terus semua menyanyi, ada apa saja berani tampil. Nah, saking ingin bersosialisasinya, mengikuti lagi sekolah guru lagi. Ini otak kuat betul. Waktu sekolah guru waktu itu, nah saya jadikan kepala TK, kepala taman kanak-kanak, menghibur anak-anak, menyanyi, menari dan sebagainya. Kalau ada hari guru, hari PGRI itu pasti tampilkan, saya membawahi teman-teman, dilatih yang mana orang Banjar, lagu Banjar, yang mana Jawa mereka dari Jawa. Nah, karena kita orang Mahakam seperti nenek nih, Tingkilan, Madihin. Madihin itu satu-satunya kesenian kita mengeluarkan unek-unek. Waktu itu tahun berapa itu, tahun 1994 dijadikan guru teladan. Alhamdulillah guru teladan waktu itu. Saking gigihnya, saya punya anak 5, laki semua. Anak yang mengikuti saya pegawai, alhamdulillah di dalam Sekaltim itu pengikutnya 100, cuma 5 orang yang pegawai negeri, termasuk saya sendiri pegawai negeri. Guru alhamdulillah sekali, karena keberanian, berani tampil, padahal orang sarjana semua. Saya sendiri itu cuma pendidikan KPG, kursus pendidikan guru. Karena keberanian diangkat jadi juga wakil ketua Ikatan Guru Taman Kanak-kanak, berorganisasi berani, di kampung juga berani, jadi ketua Yasin, jadi ketua segala macam, berani nampil. Setiap ada acara pasti sudah disuruh jadi membawa acara, membawa semuanya, karena mungkin guru ya. Karena guru itu banyak pendidikan dan sebagainya. Kalau soal seni itu sudah alhamdulillah. Sampai berusia berapa itu, kalau ada kebetulan cerita lagi saudara 3. Jadi yang 1 laki-laki, 2 perempuan. Kami berjiwa seni semua, bertiga adik itu. Kalau ada penampilan hari apa di Gedung Nasional,
dipanggil, menyanyilah bertiga beradik dulu. Kalau sekarang mungkin kalau ada musim band, ada apa mungkin jadi artis lah, kalau artis desa. Dia suka melawak juga, saya sudah melawak juga karena itu. Sampai sekarang itu juga kalau apa pasti ada terhibur-hibur. Nah, waktu di waktu jadi guru itu satu yang kenangan yang enggak dilupakan, hari PGRI. Waktu itu diundang seluruh gubernur, muspida pokoknya, gubernur, panglima, itu pokoknya seluruh atasan. Getar juga ini disuruh madihin waktu itu tentang narkoba. Narkoba anak-anak ini kan bukan main narkoba. Satu hari aja diberi tempo. Malam tuh berpikir kayak apa caranya. Oh begini, baiklah. Terus saya bilang, tidak ada guru, tidak ada wali kota. Tidak ada guru, tidak ada kapolda. Terus pokoknya yang AA ujungnya. Terus bilangnya kalau tidak ada guru, ya memang guru asalnya kan karena saya guru. Tidak ada guru, tidak ada, pokoknya semualah karena guru ini pahlawan tanpa tanda jasa. Alhamdulillah lah waktu itu, ya Allah, bersyukur pulang ke desa. Semuanya saya pernah pulang ke desa di Ulu Mahakam. Teman-teman tuh semua, enak betul kamu sekolah. Aku makan petani seumur hidup. Namanya kan petani, nelayan seumur hidup kami petani. Alhamdulillah ya Allah kamu ya. Aku lihat kamu di TV dulu waktu itu, TV Balikpapan ini ada dulu di Gunung Dup itu. Pernah dulu mengeluarkan drama apa itu ya. Pokoknya drama lah. Ya dia lihat saya di TV, kayak kamu ya, iya. Kamu enak, kamu untung orang tuamu sekolahkan kamu. Kami maka begini di dapur, di sawah, di apa. Kamu enak ya, enak apa saya bilang. Tapi ya itu memang pendidikan ya susah. Sampai pesan kepada anak cucu, kamu rajin sekolah karena nenek sudah merasakan pegawai negeri atau swasta, kalau pendidikan itu bisa dibodokin orang. Tidak bisa dibodokin orang, walaupun orang tua betul-betul dari yang tidak berkecukupan sekali. Kalau orang lain saya iri betul kayaknya, tapi tidak bisa. Dulu orang naik yang motor, saya cuma sepeda ontel dulu tuh dari Samarinda seberang ke Samarinda kota sekolahnya, naik tambangan. Kalau ingat itu, ya Allah perjuangan ini, tapi itu hilang sudah. Sirna semua itu, rasanya tidak terbalas, sudah rasa tidak ingat lagi penderitaan itu, karena sekarang ini sudah rasanya dikatakan sukses yang ya begini. Alhamdulillah berpredikat kepala sekolah, sampai sekarang aja kalau ketemu, aduh kamu masih bersyukur hidup ya. Terus karena saya nih orang suka melawak, sisa menghitung hari. Ketawa mereka menghitung hari. Menghitung hari artinya bukan apa, alhamdulillah. Kalau teman-teman sudah banyak tiada, sedangkan sendiri aja. Saya sendiri, adik sudah tidak ada keduanya. Bisa hidup menunggal sendiri aja sampai usia 77 tahun ini. Syukur pada Allah, ya Allah diberikan keselamatan, berikan kebahagiaan, pernah menjadi guru, pernah jadi perawat. Pokoknya dari zaman, kalau ibaratkan artis 3 zaman, dari susah jadi zaman hitam putih film ibaratnya itu sampai ini, tapi itu jiwa seni sampai sekarang udah bisa dirubah. Kadang-kadang kalau ada orang kawin disuruh maju menyanyi, menyanyi itu sudah hobi, sudah menyanyi. Kalau zaman kecil itu namanya cengkilan, itu seni gambus itu. Kalau tarian Dayak, kalau kita guru teladan tuh harus nampilkan. Kamu dari mana? Oh, daerah Kalimantan Timur. Tampilkan tarian Kalimantan Timur. Pernah juga ikut porseni. Porseni itu seluruh guru. Orang semua lari keliling. Kalau ada fotonya saya bawa keliling segiri itu paling belakang, nomor belakang karena gemuk. Waktu itu gemuk, sampai sekarang juga gemuk, sakit. Kalau boleh saya ingin
melakukan nostalgia zaman dulu. Kalau tingkilan tuh gambusnya, digambuskan, nggak malu-malu nyanyi. Ini rumah, di sini warung, dipanggil orang sini nak nyanyi teriak-teriak. Raden Ros mudik ke Tabang, singgah memetik cempaka kuning. Sudah bagus bebaju habang, bertambah pula kakamban kuning. Itu bikin tangan waktu itu. Uma bahagianya, bangganya, dikasih uang senangnya, ya Allah waktu itu. Kalau ingat penderitaan itu, tapi sekarang sudah nerima hasilnya. Sekarang pensiun, sudah jadi pegawai negeri, cucu sudah banyak, anak 5, tapi sudah meninggal 3 orang. Tahun 2019 kah itu. 2 anak sekaligus bulan Agustus hilang. Tapi untung dada ini karena banyak berdoa. Sedih, dibilang sedih, tapi sudah pasrah pada yang kuasa aja. Mungkin takdir sudah, alhamdulillah ada sisa 2 lagi. Sekarang diliputi, dikasihi sama anak cucu yang menyayangi, karena harta yang tidak ternilai adalah keluarga itu. Tahun 1979 saya memberanikan diri buka yayasan, yaitu Yayasan Citra Ananda dengan TK-nya TK Kartini. Itu sangat banyak murid waktu itu, karena kan kurang, TK di mana-mana kurang. Kebetulan sudah bersebar kemana-mana TK, ya paling banyak 90 lah murid. Sekarang murid dari TK Kartini itu alhamdulillah sudah ada yang jadi dokter, ada yang jadi pejabat-pejabat, tapi diantaranya ada yang masih ingat, ada yang melupakan. Pernah satu kali terjadi hari hujan lebat. Bekas murid, saya tahu itu murid saya pakai mobil, kemudian di jalanan ini basah. Jangankan ngelakson atau menyangkut selamat pagi ibu, enggak, laju sampai basah ini baju, disempritnya sama itu cipratan daripada air hujan. Tapi ada satu, kebetulan pulang sekolah, sudah murid-murid pulang, sudah pulang sekolah itu rupanya ada yang ingat mengantarin makanan. Siapa ya? Saya dulu bekas murid ibu, nah itu masih ingat. Tahun berapa itu terjadinya, ada jadi dokter dia, Dokter Hikmawati, sampai sekarang ingat. Dia gaji pertama dikirim ke saya, bilangnya untuk ibu. Dari siapa ini? Dari dokter, kan udah punya keluarga dokter, udah punya siapa-siapa. Sekalinya murid, dia ingat jasanya, Nek. Karena ibu katanya saya bisa menulis, membaca, ibu dengan senang hati, dianggap anak sendiri. Tapi ini jangan dianggap besarnya, bilang saya ingin membagi pertama kali gaji saya dicicipi juga oleh ibu. Dengan terharu sekali. Terus sama dititipkan ke ibunya saya suruh duduk, Bu belikan Bu makanan, kita bacakan doa selamat Bu. Baca doa selamat, dibagi ke anak-anak murid. Ya Allah bersyukur, ingat masih, tapi ada yang sombong, yang udah ingat, yaitu sampai basah dengan mobilnya laju. Basah, jangankan negur, malah dicipratin lagi. Itulah penderitaan dari, ya karena kan setiap otak, tiap kepala kan lain-lain, tapi tidak semuanya. Di antaranya 1-2 yang pura-pura tidak tahu. Tapi kalau yang ingat, yang sayang banyak sekali. Mungkin dari awal 79 sampai 2013 waktu itu masih bertugas sampai pensiun. Itu sekitar berapa ribu itu murid itu. Banyak murid per tahun. Kalau saya buka register daripada, oh ya Allah, ada yang jadi hakim, ada yang apa, ada yang kerja di kantor, ada yang jadi guru. Banyak semua macam-macam profesi digelutinya. Tapi mereka karena sayanya cuma begini, dia masih ingat.
Tapi saya tidak ingat lagi karena kan dari kecil dia dewasa. Ada yang sudah kumis, ada yang rambut sudah putih-putih. Saya lupa, tapi mereka masih ingat. Ibu Daya, iya. Ibu masih begini aja bilang. Artinya masih begini, masih gemuk. Saya tidak kurus-kurus, sakit pernah, tapi tidak pernah kurus. Nah, waktu itu, waktu tahun 1900 berapa itu yang untuk pegawai negeri. Guru TK tidak boleh pegawai negeri, tapi kenapa kebetulan nasib baik betul. Diadakan 2 tahun berturut-turut pendaftaran CPNS guru TK, termasuk saya sendiri dalam 1000 pengikut yang lulus cuma 9 orang. Berau 1, Balikpapan 2, Grogot, pokoknya Sekaltim termasuk saya sendiri. Bersyukur kepada Allah, dari golongan kecil sekarang pensiun golongan 4. Alhamdulillah eselon. Alhamdulillah sama sekali. Setiap ada di dinas pendidikan, kalau ada rapat pasti suruh nampil. Kalau ada apa pembawa acara pasti sudah disuruh. Dengan keberanian aja, bismillahirrahmanirrahim aja sudah. Berani pada orang lebih tinggi pendidikannya. Tapi mungkin orang minder. Kalau saya sendiri itu memang disuruh, kalau ingin maju jangan minder, jangan bertunduk, tantang aja begini, jangan tunduk. Kalau nunduk nanti ndak maju-maju. Nah, kemudian kalau tentang ibaratnya kehidupan, kamu jangan nengok ke atas. Kamu harus tunduk ke bawah. Ya Allah, masih ada yang kurang daripada aku. Kalau kita melihat ke atas gitu, kita ndak pernah puas-puasnya dengan kehidupan ini. Nah, sampai akhirnya tahun 2013 kalau sudah salah, saya sudah berumur waktu kalau guru 60 tahun, usia 60 tahun pensiun. Alhamdulillah dikelilingi anak cucu yang baik, keluarga yang baik. Harapan untuk anak cucu, untuk keluarga saya itu jangan pernah bosan menuntut ilmu. Kemudian satu, keluarga adalah segala-galanya. Jadi harapan nenek dulu tuh, karena mungkin zaman dulu tuh ya, zaman dulu sih harus di samping kita sukses, kita jangan lupa kepada yang di atas. Karena ini kan pemberian Allah. Walaupun bagaimana, seperti anak kan 5, bukan main. Ada yang 1 kerja di pajak gitu. Nggak ada orang, saya hanya anak seorang guru. Waktu itu sendirian lagi. Sudah seorang janda guru. Semua aku lihat orang di sana, bapaknya ini. Yang anak saya nomor 5 ini lulus pegawai negeri di pajak lagi dengan pendidikan. Betapa bangganya, ya Allah, walau begini aku tapi bisa menjadikan anak jadi pegawai negeri yang susah diikutin orang. Yang susah diikutin orang tuh, syukur pada Allah ya Rabb. Samping berdoa juga pada yang Maha Kuasa, ya Allah. Pendidikan itu penting, jadi biar bagaimana kalau bisa sampai setinggi langit kalau bisa, tapi biar aja lah kalau yang sedapat-dapatnya, tapi jangan sampai kita artinya masing-masing sih orang ya, masing-masing rezeki juga masing-masing, rezeki dari Allah itu semua. Kalau melihat sama nenek, kalau nenek itu gigih, nenek dulu tuh pantang menyerah, harus. Kalau orang bisa, kenapa saya tidak? Cuman jangan mandang, saya enggak punya apa-apa. Enggak seperti orang harus barang meluk, enggak ada. Cuman pentingnya pendidikan, hingga pendidikan. Itu saja sudah. Bersyukur kepada Allah, jangan lupa bersyukur, berterima kasih. Makasih ya Allah, Kau telah bisa aja ya, ibaratnya jangan kita menoleh ke atas. Kalau ke atas tuh udah pernah puasnya, kita harus lihat ke bawah. Oh ya Allah, ada lagi yang susah pada aku. Ya Allah, alhamdulillah anakku bisa berpendidikan yang baik ya Allah, walaupun hanya seorang diri, besarkan anak, bersyukur pada Allah. Itu aja, bersyukur pada Allah. Ya, semuanya tuh ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Bimbinglah seluruh anak cucu supaya sukses hidupnya, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim.
tempatku